Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama menemani saudara mengikuti ibadah GGIC. Mungkin ada sebagian besar dari saudara yang bertanya, apa itu GGIC? Setelah beberapa bulan ini mengikuti ibadah online GGIC. GGIC kepanjangan dari God's Goodness International Church, yang rindu menjangkau bukan hanya orang-orang yang ada di Indonesia, tetapi juga orang-orang yang jauh di luar Indonesia. Saudara, GGIC sebetulnya hadir secara digital adalah untuk menjawab kebutuhan ibadah yang terbatasi oleh karena pandemi COVID-19. Oleh karena jemaat terbatasi tidak bisa beribadah secara onsite, maka GGIC hadir secara online. Oleh karena itulah GGIC hadir secara digital di malam jam 8 malam untuk memberkati saudara sekalian sebelum saudara beristirahat. Tapi bukan sebagai teman tidur, tetapi sebagai ibadah yang dihadirkan secara digital untuk memberkati saudara sekalian. Saudara, GGIC juga merupakan wadah bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan karunia-karunia mereka. Mereka melayani saudara melalui puji-pujian, dan bahkan di antara mereka muncul orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagian besar khotbah disampaikan oleh anak-anak muda yang sudah dilatih, yang sudah dimentor. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya firman yang disampaikan oleh anak-anak muda ini menjadi inspirasi dan memberkati dan bahkan mengubah kehidupan saudara sekalian. Saudara, GGIC sebetulnya dilahirkan oleh sebuah ministry yang kami sebut dengan Allah Baik Ministry. Sebuah ministry yang memang hadir secara digital sejak bulan Oktober tahun 2021 melalui single-single atau lagu-lagu yang memang diciptakan oleh tim dari Allah Baik Ministry. Saudara bisa cek itu di playlist, saudara bisa dengarkan, dan saya berdoa saudara diberkati oleh single-single dari Allah Baik Ministry. Nah, selain ibadah setiap hari Minggu jam 8, kami juga ada Heartbeat yang hadir setiap hari Rabu, saudara, jam 7 malam. Kami mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan juga doa-doa setiap Rabu jam 7 malam. Saudara, saya berdoa kiranya kehadiran GGIC ini memberkati saudara sekalian. Selain ibadah yang dilakukan setiap hari Minggu jam 8 malam, GGIC memiliki program baru di bulan Oktober. Akan ada 2 program yang akan dilakukan oleh GGIC. Yang pertama yaitu Aku dan Keluargaku. Diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Saya akan membawa saudara di acara Aku dan Keluargaku untuk mengenal firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang keluarga, supaya keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang berkemenangan. Jangan lupa setiap hari Selasa jam 10 pagi. Acara yang kedua atau program yang kedua adalah Aku dan Alkitabku. Acara ini akan dipandu langsung oleh Pastor Trofimus yang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati firman Tuhan, mempelajari kitab demi kitab, pasal demi pasal, dan ayat demi ayat. Saudara pasti akan sangat diberkati lewat acara ini. Saudara akan belajar bagaimana firman Tuhan akan mengubah hidup saudara. Program ini akan dilakukan setiap hari Kamis jam 7 malam. Pastikan Bapak Ibu Saudara menikmati firman Tuhan ini. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, masuk di dalamnya, dan hidup Bapak Ibu Saudara akan diubahkan lewat acara Aku dan Alkitabku. Yang terakhir, kami rindu menjadi teman doa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pergumulan, ada hal-hal yang perlu dukungan dalam doa, kami rindu Bapak Ibu Saudara bisa chat di live YouTube ini ataupun lewat WA. Kami akan bersama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita doakan bersama itu akan diberkati oleh Tuhan. Pastor Trofimus akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara boleh diberkati lewat pelayanan GGIC. Kiranya semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Hai Church. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap kabar saudara hari ini dahsyat dan luar biasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome home kepada saudara semua yang bergabung pada ibadah hari ini. Khususnya kepada saudara yang baru pertama kali bergabung di GGIC Digital Church. Saya harap ibadah hari ini bisa membawa berkat untuk saudara semuanya. Saya percaya pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama-sama bisa menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun saudara mendengarkan ibadah ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan bisa membangkitkan iman saudara, membawa saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan membawa saudara untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati Anda selebar-lebarnya untuk menerima pesan dari Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di GGIC Digital Church. Shalom, Hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menikmati 1 jam ke depan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak buat nama Tuhan. Bangkitkan rohmu untuk menyembah Dia. Mari bersyukur kepadanya. Mari bawa pujian, penyembahan kita hanya pada Tuhan.
menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi mari katakan, kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Engkau agung Tuhan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Bertahta kau Tuhan Rajaku. Bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. 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 Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 135 ayat yang kelima berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Kalau kita punya Tuhan yang besar, tidak ada masalah yang berat yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Mari bawa setiap pergumulan kita, bawa setiap persoalan kita di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya hari ini akan membuat kita menerima kekuatan yang besar untuk menaklukkan semua persoalan kita. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran, dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup memberiku kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami percaya padamu, kami percaya Kau punya jawaban atas setiap persoalan kami. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu, kami percaya padamu. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom saudara, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri tema bertanya sebelum bertindak. Apa itu? Dan apa yang kita akan pelajari hari ini? Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin bersyukur untuk setiap nyataanmu sepanjang harinya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang menyertai kami, biarlah kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, seringkali kita terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita pasti akan membuat suatu keputusan terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Dan hal ini kadang membuat kita menjadi lebih aware atau menjadi lebih berjaga-jaga agar apa yang kita putuskan itu tidak membuat kita menjadi salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya ketika kita ingin mengambil keputusan untuk bekerja, membuka usaha baru, ataupun hal-hal yang membutuhkan sebuah keputusan. Nah, terkadang kita sendiri yang memutuskan berdasarkan perasaan kita sendiri. Kita ketika kita dihadapan dalam sebuah pemilihan keputusan, kita langsung tergesa-gesa tanpa berpikir, yang akhirnya terkadang keputusan yang kita ambil itu membuat kita jadi salah langkah dalam mengambil sebuah tindakan. Tetapi, saudara, pernah nggak kita itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita itu bertanya dulu sama Tuhan? Pernah nggak, saudara? Nah, mari kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca di Yosua 9 ayat 14. Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, di ayat ini atau di pasal ini kita tahu bahwa Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat itu Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel itu merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, di pasal sebelumnya itu Yosua baru saja membinasakan kota Yeriko, yang kita tahu bahwa kota Yeriko memiliki tembok yang tebal dan juga kota Ai. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 2,
di situ berkata, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka seia sekata untuk memerangi Yosua dan Israel. Ketika bangsa-bangsa lain itu mendengar bahwa bangsa Israel telah menguasai tanah Kanaan, bangsa-bangsa Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus itu membentuk sebuah koalisi. Kenapa? Mereka mau memperkuat pertahanan mereka dan mereka menjadi semakin kuat ketika mereka menghadapi bangsa Israel. Nah, ini ada satu hal yang menarik di sini, saudara, yaitu bangsa Gibeon, di mana bangsa Gibeon ini kalau kita perhatikan itu mereka juga tahu bahwa bangsa Israel itu sudah menguasai tanah Kanaan, sudah menguasai Yeriko, sudah menguasai Ai, dan mereka juga akan memusnahkan beberapa kota Kanaan lainnya. Dan di sini bangsa Gibeon itu mencoba untuk menipu bangsa Israel. Kenapa? Agar mereka tidak ikut dibinasakan oleh mereka. Nah, bangsa Gibeon ini mencoba mencari akal gimana caranya mereka itu tidak diserang oleh mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka itu menyamar menjadi atau seolah-olah menjadi seorang pengembara yang sangat jauh. Dan itu dibuktikan dengan pakaian mereka yang sudah lusuh dan kasut yang buruk. Terus mereka setiap kantong penyimpanan makanan mereka itu terlihat sudah koyak, sudah sobek, dan mungkin banyak penuh tambalan-tambalan atau jahitan-jahitan di tempat penyimpanan mereka. Serta beberapa makanan mereka seperti roti kering. Itu kita bisa lihat di ayat 4-5. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti, bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah, di sini mereka ingin Yosua menyangka bahwa mereka itu berasal dari negeri yang sangat jauh. Dan mereka merencanakan bahwa mereka ingin berusaha membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan ketika mereka datang kepada Yosua, mereka akhirnya melakukan apa yang mereka rencanakan. Di sini mereka bilang kalau mereka itu datang dari negeri yang sangat jauh, dan itu kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Ayat 6 berkata, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, mereka akhirnya mengatakan hal ini agar mereka bisa membuat perdamaian dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Gibeon ini ingin membuat perjanjian, di sini bangsa Israel tuh sebenarnya sudah merasa curiga. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa bangsa ini tuh bangsa yang sebenarnya tinggal di tengah-tengah mereka. Di ayat 7 kita lihat, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Nah, disinilah kecurigaan bangsa Israel muncul. Akan tetapi menariknya adalah bangsa Gibeon ini atau orang-orang Gibeon ini berhasil
mengelabui bangsa Israel. Bahkan kalau kita tadi lihat di ayat 5 sebelumnya itu, mereka begitu niat merencanakan apa yang mereka ingin lakukan, itu sampai sebegitu demikian. Kayak baju mereka di koyak-koyakin, atau terus tempat penyimpanan mereka kita lihat itu sudah dirusak, dibuat seolah-olah itu sudah usang. Terus juga bahkan sampai ke bekal-bekalnya pun sampai kurang layak untuk dinikmati gitu. Dan juga jadi di sini bangsa Gibeon itu menunjukkan bahwa seolah-olah itu mereka benar-benar seorang yang datang dari negeri yang jauh, yang mereka berharap hal ini bisa meyakinkan Yosua dan bangsa Israel. Kita ke ayat 8. Kita ke ayat 8 sampai 10. Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesibon, dan Og, raja Basan yang diam di Asitarot." Di sini sekali lagi bangsa Gibeon itu ingin sekali mengikat perjanjian dengan bangsa Israel dan rela menjadi budak mereka asal mereka dibiarkan hidup, karena mereka sudah mendengar bahwa itu bangsa Israel itu sudah berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu. Dan mereka tahu bahwa perbuatan Allah pada bangsa Israel itu benar-benar dinyatakan, dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa mereka berhasil mengalahkan bangsa Mesir dan raja-raja Amori. Dan akhirnya ketika bangsa Israel melihat keadaan mereka, kita tahu bahwa bangsa Israel sudah terkelabui. Dan kalau kita lihat ayat 15, mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Kalau kita baca ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, pemikiran yang sangat rasional dari bangsa Israel atas apa yang mereka saksikan itu membuat bangsa Israel itu tidak bertanya dulu pada Tuhan. Mereka langsung saja memutuskan untuk mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Yang akhirnya kita tahu mereka akhirnya tertipu, padahal Tuhan itu telah memerintahkan agar mereka tidak mengikat perjanjian dengan bangsa itu. Karena ketika mereka mengikat perjanjian dengan bangsa itu nantinya itu akan menjadi jerat tersendiri bagi mereka. Dan apa yang membuat Yosua menjadi tidak membuat langsung, tidak bertanya dulu kepada Tuhan, dan langsung tergesa-gesa membuat keputusan yang akhirnya tidak bertanya dulu dan tidak mencari dulu keputusan Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran 28 ayat 30, di situ padahal Musa sudah mengajarkan Yosua untuk mengandalkan Tuhan, untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum membuat keputusan. Bagaimana mencari tahu keputusan Tuhan. Kita tahu bahwa Musa mengajarkan itu melalui Urim dan Tumim. Itu kita baca di Keluaran 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada penyertaan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun.
apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Nah, akan tetapi mungkin karena sudah terlalu percaya, maka Yosua itu melupakan apa yang sudah Musa ajarkan kepadanya, yang akhirnya membuat Yosua tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Dan di sini bangsa Israel itu tergesa-gesa membuat sebuah keputusan dan membuat perjanjian dengan bangsa itu, yang mengakibatkan mereka itu tidak dapat memusnahkan bangsa Gibeon. Kenapa? Karena mereka sudah mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan akhirnya bangsa Israel pun terpaksa menjadikan bangsa Gibeon menjadi hamba-hamba mereka yang diam di antara mereka. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi saat itu, saat ini pun kita tetap membutuhkan Tuhan. Hal ini tuh merupakan sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu penting. Bertanya kepada Tuhan itu penting. Dan dan kita itu perlu mencari terlebih dahulu kehendak Tuhan dalam setiap hal sebelum kita melakukan segala sesuatu. Nah, saudara, hidup ini tuh kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan banyak pilihan, dan kita nggak mungkin atau kita nggak mampu juga untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat jika kita tidak mau bertanya dulu kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil. Dan kita itu perlu membiasakan diri kita untuk mencari atau bertanya dulu sebelum membuat keputusan. Bukan untuk hal-hal yang besar saja, tetapi hal yang kecil pun kita perlu bertanya terlebih dahulu. Tetapi jangan juga kita terlalu tergesa-gesa, sehingga kalau kita tergesa-gesa itu membuat kita menjadi jatuh ke dalam jerat, dan akhirnya kita menjadi salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini Alkitab mau mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Kenapa? Biar kita tidak masuk ke dalam jerat, setiap jerat keputusan yang salah yang kita ambil. Dan mari kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan, dan jangan kita mengandalkan diri kita sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Amin, saudara, untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengar bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu ya Tuhan, kami perlu menanyakan dulu kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami tidak salah langkah dan jatuh ke dalam jerat kami sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bertanya kepada Engkau ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau pasti menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan, sehingga kami dapat berhasil atas setiap keputusan yang kami ambil ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk setiap rancangan-Mu yang Kau buat di dalam hidup kami ya Tuhan, dan itu dapat memberikan jalan yang baik ke dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin punya hati untuk tidak tergesa-gesa ya Tuhan mengambil keputusan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan, menceritakan tentang strategi, kalau boleh kita katakan strategi, atau boleh kalau secara negatif kita mengatakan trik dari orang-orang Gibeon yang mengelabui Yosua dan para pemimpin bangsa Israel.
Mereka tahu bahwa mereka tidak sanggup mengalahkan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang lemah, yang mereka tahu kalau Allah menyertai bangsa Israel, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itulah mereka mencari cara untuk supaya mereka tidak binasa di tangan Yosua. Oleh karena itu, sebagaimana firman yang kita sudah dengar, mereka menggunakan berbagai macam trik. Mereka mencoba mengubah keadaan mereka, menggunakan pakaian-pakaian yang bahkan sangat compang-camping, dengan makanan yang mereka bawa sangat-sangat minim dan bahkan sudah menjadi kering. Nah, oleh karena trik inilah maka Yosua mengikat perjanjian dengan Gibeon dan tidak akan membinasakan orang-orang Gibeon. Padahal setelah mereka tahu orang-orang Gibeon ini bukanlah orang-orang dari negeri yang jauh. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tinggal di sekitar mereka tinggal. Nah, perjanjian mereka membuat bangsa Gibeon ini tidak dibinasakan oleh Yosua. Kita juga sudah belajar dari firman Tuhan yang disampaikan bahwa Yosua melakukan sebuah blunder karena tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan apa yang seharusnya dilakukan ketika berhadapan dengan Gibeon. Tetapi karena berdasarkan rasa iba, berdasarkan rasa belas kasihan, berdasarkan dengan melihat keadaan yang ada, maka Yosua tanpa bertanya kepada Tuhan mengambil keputusan. Saudara, kadang-kadang memang dalam kehidupan kita ini dipengaruhi oleh keadaan. Kita diciptakan oleh keadaan. Keadaan mempengaruhi kita. Keadaan mempengaruhi cara berpikir kita. Keadaan mempengaruhi cara bersikap kita. Bahkan keadaan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan demi keputusan. Saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita bukanlah ciptaan dari keadaan. Kitalah yang seharusnya menciptakan keadaan itu seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Nah, agar keadaan itu seperti yang kita harapkan, maka jangan buru-buru mengambil keputusan. Ketika situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan, bahkan ketika situasi dan kondisi seperti yang kita harapkan, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mungkin kita berpikir ini keadaannya baik, maka kita akan lakukan A. Oh, ini kesempatannya besar, maka kita lakukan B. Jangan terburu-buru, saudara. Bertanyalah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kepada kita hikmat. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit, ataupun ketika situasi keadaan itu baik-baik saja. Kita bisa belajar dari Daud, saudara. Ketika keadaan baik-baik saja, sementara Yoab dan orang-orang Israel maju berperang. Seharusnya raja-raja ikut berperang. Tetapi Daud tidak ikut berperang karena merasa aman, merasa tidak ada musuh yang berat yang harus dihadapi. Tapi pada saat dia merasa keadaan aman dan dia tidak maju berperang, disitulah malah bahkan titik lemah dari Daud. Kita tahu the rest of the story-nya. Dia berjalan-jalan di atas sotoh, lalu kemudian dia melihat Batsheba sedang mandi di sore hari itu. Lalu kemudian terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh Tuhan, yang tidak diharapkan oleh Nathan. Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Kadang-kadang keadaan yang baik, keadaan yang mungkin kita anggap itu sebagai sebuah kesempatan, jangan-jangan malah menjadi sebuah jebakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, apapun situasinya, mari kita belajar berjalan bukan dengan pikiran kita sendiri, bukan berdasarkan hikmat kita sendiri, tapi mari kita belajar untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Dia akan membuka jalan bagi setiap kita. Jangan menjadi orang yang sombong ketika saudara kuat.
Jangan menjadi orang yang merasa memiliki segalanya, padahal saudara tidak punya apa-apa. Belajarlah bersandar kepada Tuhan, belajarlah berserah kepada Tuhan, maka Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepada setiap kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun orang-orang Gibeon ini tidak dibinasakan, tetapi kelak di kemudian hari kita tahu bahwa dari tengah-tengah bangsa Gibeon ini muncul orang-orang yang hebat, yang kelak di kemudian hari bahkan menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa Israel. Salah satunya adalah bernama Yismaya, saudara. Saya tidak tahu apa hubungannya Yismaya dengan Ismoyo, saudara ya. Di Indonesia ada kisah perwayangan yang tokohnya bernama Ismoyo. Tetapi di Alkitab ada orang dari suku Gibeon namanya Yismaya. Dikatakan dia adalah orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehasiel, Yohanan, Yosabat, orang Gaderah. Saudara, Tuhan memunculkan seorang pahlawan dari tengah-tengah orang Gibeon. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya setiap kita mungkin suatu hari atau suatu ketika kita melakukan kesalahan. Bisa jadi kesalahan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi mari kita berdoa supaya kesalahan kita tidak akan membuat kita mengalami problem yang berat. Tetapi Tuhan mengubah kesalahan itu menjadi keberuntungan dalam kehidupan kita. Yosua memang salah dalam memutuskan tentang Gibeon. Tetapi bersyukur Tuhan mengubahnya. Tidak menjadi satu kelompok yang mengganggu, yang merusak, yang mengacau kehidupan bangsa Israel. Tapi malah bahkan melalui suku Gibeon muncul orang-orang yang kelak di kemudian hari mendukung bangsa Israel menjadi pahlawan-pahlawan yang membuat bangsa Israel ada sebagai kerajaan yang kuat, yang kokoh. Bukan karena mereka hebat, tapi karena ada Tuhan yang memakai orang-orang yang bahkan kita lakukan dari kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melakukan banyak hal, belajarlah seperti Yosua yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahannya. Dan Tuhan akan mengubah kesalahan itu menjadi keberuntungan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara punya pengalaman, saudara melakukan keputusan yang salah dalam bisnis saudara. Saudara pernah melakukan kesalahan dalam memilih subjek atau studi berkenaan dengan studi saudara di tempat kuliah. Saudara tidak suka subjek A, tetapi malah ambil mata kuliah yang seperti itu. Tapi percayalah saudara, kalau saudara ada di bawah naungan kasih karunia Tuhan, yang saudara putuskan mungkin salah, tetapi Tuhan tidak akan pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap saudara. Tuhan bisa mengubah keputusan yang salah, dipakai sebagai stepping stone untuk menjadi pintu anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Bukan berarti lalu kita terus melakukan kesalahan. Kalau itu terjadi, maka kita keliru memandang Tuhan. Tuhan bisa menggunakan kesalahan, memakai kesalahan sebagai pintu kesempatan anugerah Tuhan dinyatakan. Tapi bukan berarti Tuhan melegalkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saya berdoa mungkin suatu hari saudara melakukan sebuah kesalahan, tapi belajarlah rendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita putuskan salah, Tuhan ubah, Tuhan balikkan keadaan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kami mau belajar untuk bertanya kepada Tuhan.
belajar untuk mencari hikmat Tuhan, sehingga dalam banyak perkara kami memutuskan sebuah keputusan, kami mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau toh ada keputusan-keputusan yang salah, yang kadang-kadang atau bahkan seringkali kami ambil, sehingga membuat kami menjauh daripada rencana Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kesalahan kami, yang kami terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami keluar dari kesalahan itu, dan Tuhan mengubah keputusan-keputusan yang salah, dibalikkan keadaannya oleh Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan tolong kami supaya kami dalam berjalan mengikut Tuhan, kami senantiasa ada di dalam naungan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini merasa mengambil keputusan yang keliru dalam banyak hal, saudara merasa salah dalam mengambil keputusan untuk usaha, pekerjaan, untuk studi, dan masih banyak lagi, letakkan tanganmu di dada. Saya ingin berdoa untuk saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mengubah keadaan anak-anakmu ini, mengubah dan membalikkan keadaan, sehingga terjadi pembalikan keadaan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Ya Tuhan, jangan biarkan anak-anakmu ini terus hidup di dalam kesalahan mereka, tapi kiranya mereka diubahkan oleh Tuhan dan berbalik di jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Biar hati kita terikat dengan Tuhan. Dan kalau kita terikat dengan Tuhan, Dia ada di dalam kehidupan kita. Maka Dia bergerak. Maka Dia akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita, tetapi karena Tuhan. Biar firman-Nya hidup, bekerja di dalam kita. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to Him. How strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. Oh, this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but
complete. Still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Hai Church, saya percaya Anda semua diberkati dalam ibadah online hari ini. Amin. Kami tim GGIC Digital Church sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami juga sangat bersuka cita karena Anda menjadi bagian dari ibadah online hari ini. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita, baik Anda yang baru saja bergabung dengan GGIC maupun Anda yang sudah mengikuti dari lama sejak pelayanan online ini dilaksanakan. Kami juga menyambut Anda yang menyaksikan di kota di tempat di mana Anda berada. Kami tidak mengadakan persembahan khusus dalam ibadah online ini, tetapi apabila Anda ingin menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan ini, supaya pelayanan ini dapat terus berkembang, Anda bisa menabur benih atau berkat Anda ke nomor rekening bank di bawah ini. Pelayanan ini tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan Anda. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Anda untuk mengembangkan pelayanan ini supaya menjadi berkat yang lebih luas lagi. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan share. Dan jangan lupa untuk like. Pastikan Anda bersama kami minggu depan. Bye-bye!